Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan channel saya. Semoga teman tidak bosan-bosan ya pantengin channel saya. Channel tentang bebek. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yang belum menemukan channel saya, bisa bantu dengan cara subscribe, like, share, komen. Bila perlu di share ya. Dan bagi teman-teman yang sudah membantu mensubscribe channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan mereview lagi atau menjawab pertanyaan dari salah satu teman. Karena kemarin saya upload video bebek tentang pakan yang memakai udang ya sebagai amisan untuk memicu produksi telur bebek. Jadi mungkin ini salah satu peternak bebek yang masih ragu dengan kecanggihan limbah kepala udang ya. Jadi bila bertanya bagaimana cara aplikasinya kepala udang, sebetulnya sangat gampang ya. Dan kalau dilihat dari kandungan protein dari kepala udang itu sungguh sangat luar biasa. Dan juga ada kandungan apa ya yang bikin telurnya merah merona itu, albumin. Albumin apa ya? Yang warna telur jadi merah itu omega ya. Jadi telur bebek yang pakan amisan memakai kepala udang itu omeganya tinggi. Jadi warnanya sangat luar biasa. Dan telur seperti itu kalau dipakai untuk membuat telur asin, wow, sangat lezat, masir, gurih, berminyak alami. Itu telur-telur yang disuka sama pengrajin telur asin dan juga disuka sama konsumen telur asin. Untuk wilayah Tangerang ini teman-teman, memang kepala udang sih masih bisa didapatkan ya. Walaupun sedikit kita harus berjuang ya, karena menurut senior saya, Kang Ustadz Epi, jadi saat ini beliau perhatikan banyak yang terjun di dunia ternak bebek petelur. Jadi banyak pemain-pemain baru yang ternak bebek petelur. Mungkin pemain lama juga masih ada yang tumbang juga. Jadi kenapa berbicara seperti itu Kang Ustadz? Karena untuk mendapatkan pakan-pakan alternatif seperti kepala udang salah satunya itu ya begitulah, harus ekstra kerja keras ya. Untuk harga mungkin saya di sini tidak bisa menyebutkan ya, karena mungkin nanti terlalu rentan ya. Kalau harga kepala udang per kilonya berapa itu bisa di inbox aja ya via WA, karena di deskripsi channel saya ada WA, bisa rekan. Kalau saya katakan di sini mungkin terlalu vulgar ya tentang harga limbah kepala udang. Oke, kembali ke permasalahan. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih menggunakan kepala udang? Apakah bisa digiling, direbus, atau dikasih segar? Saya sudah tanya juga sama Kang Ipi. Jadi seandainya ini kepala udang supaya bisa disimpan lama, digiling ya, digiling halus, bisa dikatakan seperti giling bakso gitu ya. Nanti kita press di kantong plastik lalu disimpan di freezer, katanya itu kurang bagus. Mungkin beliau pernah ngalamin. Jadi istilahnya yang bagus untuk mengaplikasikan limbah kepala udang agar bebeknya produksi telurnya mantap, hasilnya luar biasa. Nah seperti ini ya. Ya, ini di depan saya ada satu brong limbah kepala udang. Mungkin ini baru kemarin ya diambil. Jadi sini pakai es, dan sebagian ditaruh di freezer ya. Freezernya tahu sebelah mana nih supaya lebih. Nah, jadi ini cara mengaplikasikan limbah kepala udang untuk bebek petelur sangat gampang ya. Tinggal kita taruh es dulu agar tidak cepat busuk. Lalu kita kalau mau memakai ya tinggal ngambil, tinggal disebar aja. Tinggal disebar ya, nanti juga dimakan sama bebeknya ya. Nah, jadi ini cara mengaplikasikan kepala udang untuk bebek petelur yang dilakukan oleh Ustadz Epi yang sudah sejak
tahun 97 beternak bebek. Sangat gampang. Memang sih ada aroma kurang sedap, tapi oke lah. Seandainya kita punya tetangga, kalau kandang bebek kita dekat rumah tetangga yang nggak masalah, ya masalah. Akan lebih baik kalau kita punya kandang bebeknya agak jauh dari pemukiman. Baunya sih nggak bau seberapa sih, bau duit juga ya, bau duit apa hasil penjualan telur bebek. Nah, ini cara mengaplikasikannya. Jadi tidak dibarangkan sama pakan yang lainnya. Seperti kan kemarin saya bikin pakan apa itu yang dari limbah nasi sebagai pakan basah dicampur yang lainnya bla bla bla, terus ada mie pakan keringnya, jadi dicampur. Ini bisa dikasih udang dulu, misalnya pagi-pagi kasih kepala udang, nanti udah siang baru kasih pakan yang asupan karbohidratnya, atau sebaliknya pagi-pagi kasih pakan basah atau pakan kering yang mengandung karbohidrat tinggi seperti mie reject, pangsit reject, limbah nasi dari catering. Nah, agak siang baru dikasih amisan kepala udang, atau sore, bagaimana lah tergantungnya. Untuk takaran lumayan banyak juga ya. Jadi di sini tuh ada bebek 300 ekor. Jadi dalam satu hari itu menghabiskan 60 sampai 70 kilo limbah kepala udang ya, menurut Kang Sadepi. Jadi 60 minimal, 70 maksimal. Nah itu, jadi hasil telurnya lumayan seimbang sih kalau dihitung-hitung secara ilmu pengetahuan tentang kandungan protein, nutrisi gizi dan lainnya bla bla, emang cocok sih gitu ya. Jadi sudah pas. Jadi di sini mah tidak memakai apa rumus-rumus seperti, bukti yang nyata. Jadi dipakai segini produksi bagus, dilanjut. Nah, ini cara mengaplikasikan kepala udang. Nah, mungkin video ini cukup sekian dulu. Jangan panjang-panjang lebar, nanti terlalu bosan nontonnya. Jadi itulah singkat kata cara mengaplikasikan kepala udang untuk bebek petelur yang ada di kandang Ustadz Epi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.